Melihat firman Tuhan ini, Matius pasal 16 ayat 24 sampai ayat 28. Kita akan baca bersama-sama. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku sekalian, kita sudah lama dikatakan bahwa kita adalah orang percaya dan disebut juga sebagai pengikut Kristus. Nah, bagaimana supaya kita sesuai dengan kehendak Tuhan bahwa kita ini disebut sebagai murid Kristus? Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam mengikut Tuhan ini supaya kita sukses untuk menjadi murid Yesus. Saya juga berpikir mengapa mengikut Yesus itu disebut murid, ya, bukan mahasiswa atau mahasiswa, tapi murid-murid. Jadi tidak persoalan di sana umur berapa tahun menjadi pengikut Yesus, berapa lama melayani, berapa waktu yang dipergunakan dalam pergumulan hidup ini, itu tidak disebutkan. Ya, tapi Tuhan menyamaratakan murid-murid. Jadi selama kita di dunia ini, selama hidup kita ada di dalam dunia ini, dan kita percaya kepada Yesus, maka kita ini disebut murid-murid Yesus. Bahwa kita ini dituntut oleh Tuhan supaya kita belajar terus. Karena kenyataannya manusia itu gampang sekali berubah, gampang sekali terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita yang sedang ngetren dan sedang terkenal, viral, lalu biasanya manusia itu malu, paling tidak itu ingin seperti mereka. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada kita sebagai murid-murid, supaya kita disebut murid-murid yang berhasil di dalam Tuhan. Itu yang pertama, itu syaratnya menurut firman Tuhan yang ayat 24 tadi, bahwa kita disebut setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Sedang sebenarnya lama saya mencari jawaban, menyangkal dirinya apa ya yang menyangkal dirinya ini? Apakah saya harus melupakan diri saya, lalu saya totalitas ikut Yesus, ataukah saya meninggalkan semua kepribadian saya, lalu kami ambil kepribadian Yesus, terus bergumul seperti itu? Tapi ternyata memang ada benarnya, tapi tidak semua benar. Yang paling benar itu menyangkal diri, atau bahasa aslinya itu aparnosasto, itu disebutkan melupakan kepentingan diri sendiri. Yang pertama, menyangkal diri itu adalah melupakan kepentingan diri sendiri. Kan kita punya kepentingan masing-masing.
Kita bergereja juga punya kepentingan. Mungkin kita bergereja bukan hanya sekedar aku mau kumpul lah daripada jagongan di sana, daripada gosip di sana, daripada saya nongkrong sana, masih penting saya lebih baik nongkrong di gereja. Ya puji Tuhan, masih penting dikatakan nongkrong di gereja, ya kan? Tapi juga yang paling penting itu bukan nongkrongnya, bukan bertemu dengan teman-temannya, tetapi kita harus pertama itu mengutamakan kepentingan orang lain, melupakan kepentingan diri sendiri. Nah, kalau masing-masing melupakan kepentingan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan orang lain, khususnya itu di gereja, maka terpenuhi semuanya. Karena yang satu mengutamakan yang lain, yang satu mengutamakan yang lain, tidak ada yang direndahkan di sana dan semua yang paling utama. Maka hal itu disebut itu menyangkal diri. Dan kedua adalah tidak mengindahkan diri sendiri. Mengindahkan. Karena mengindahkan itu artinya hanya memperhatikan diri sendiri, hanya memperhatikan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Mengindahkan juga indah, kata-kata indah, gitu ya. Jadi yang disebut itu saya yang paling indah. Ini biasanya persoalan penampilan. Ya, kami paling indah dan sana sih juga. Dan ini mengindahkan diri sendiri. Dan kita harus juga mengindahkan orang lain. Dan berikutnya kita harus menyangkal diri itu adalah tidak membuat dirinya enak. Ya, artinya tidak membuat dirinya enak. Padahal kita semua cari yang enak. Ya. Tidak ada orang mengatakan aku mau ke gereja supaya nanti diberkati Tuhan yang gak enak. Ada yang bilang begitu? Gak mungkin kita mengatakan aku mau ke gereja lah supaya yang gak enak itu datang kepada saya. Tapi ini maksud Tuhan bahwa kita harus menyangkal diri, itu tidak memikirkan diri sendiri yang enak aja. Kita maunya ikut Tuhan itu enak, kalau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, lalu kita haleluya puji Tuhan. Kalau kita disembuhkan dari penyakit, lalu kita haleluya puji Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita punya persoalan, punya tekanan hidup, apakah kita masih bisa mengatakan haleluya puji Tuhan? Meskipun percobaan datang, saya masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, yang berikutnya dikatakan menyangkal diri itu tidak membuat dirinya lebih baik. Ini kan kalau enak itu biasalah berhubungan dengan makanan, dengan kesukaan kita, dengan hobi kita. Tapi juga disebutkan menyangkal diri itu juga ada tidak membuat diri lebih baik daripada orang lain. Kelihatannya saya lebih bagus daripada yang ini ya. Saya tidak begitu rumit dalam berpakaian, minta maaf. Ini jas ini yang diberikan oleh anak Tuhan yang sudah nggak di gereja sekarang, entah di mana dikasih. Kalau kasih ini Pak Lukas yang untuk khotbah udah berapa tahun ini. Tapi yang lain juga begitu. Mulai nikah dulu, habis pernikahan jasnya ya itu saya pakai sampai sekarang. Tidak jadi soal saya. Bahkan kalau saya pakai motor, pakai jaket biasa itu yang orang Jawa bilang kulu, gitu ya, jelek amat, itulah. Dan kalau saya menunggu istri di pasar itu mesti orang kecelik dengan saya. Pak, ngojek ya? Iya saya mau ngojek, tapi saya sudah ditunggu di sana. Gitu. Jadi banyak berkali-kali orang, Pak, ngojek ya? Iya saya ngojek, tapi sudah ada yang pesan. Yang pesan istri saya. Dan saya pikir saya ngomong, tapi ada orang mau minta ojek gitu. Kalau lama
sama yang lain. Orang itu bukan ojek membawa jatah saya. Nah sebenarnya firman Tuhan jelas mengatakan menyangkal diri itu tidak membuat dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya artinya ya udahlah, kita sama-sama lah, kondisinya seperti ini kita sama-sama. Tidak ada yang mengatakan saya lebih baik daripada orang itu, saya lebih baik daripada yang lain, tidak. Dan inilah yang disebut menyangkal diri. Jadi kalau kita disebut murid Tuhan Yesus, itu pertama itu adalah menyangkal diri.